Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama memohon berkat Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami mohon jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Kita agungkan Tuhan kita Yesus Kristus, kita muliakan Dia, sebab hanya Dia yang layak kita muliakan, dimuliakan. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Hanya Kau yang kami muliakan Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kami muliakan, mari katakan sama-sama, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih. Waktu yang indah kami boleh datang kepada-Mu kembali Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap beribadah. Kami siap Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman. Katakan amin. Shalom. Yang di rumah boleh lambaikan tangan. Katakan apa Bapak Ibu Saudara? Shalom. Luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh,
Hanya siapa? Ibu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Dengan sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Kalau kita memuji dengan hati yang penuh sukacita, tentunya rasanya luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan, ada persembahan perpuluhan dan juga persembahan syukur. Kita akan doakan persembahan kita bersama-sama. Mari kita akan angkat amplop persembahan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji nama-Mu. Kami akan mengembalikan sedikit apa yang Tuhan sudah berkati, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Persembahan perpuluhan kami dan persembahan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan pikiran kita, persiapkan mata kita ya, untuk mendengarkan sekaligus melihat bersama-sama. Dan kita akan katakan, selama kita menyembah Tuhan, kita percaya mujizat masih ada. Selama Dia beserta kita, mujizat akan selalu ada. Di tengah pandemi ini, kita akan percaya terus bahwa Dia Allah sumber berkat bagi kita, sumber mujizat bagi kita. Selama Kau besertaku, ku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu Tuhan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah meninggikan memuji Engkau, dan saat yang indah ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu, Roh Kudus. Kami diberkati, dimampukan, diberi pemahaman yang benar kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah waktu yang ada ini kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat ini merupakan satu khotbah dari Rasul Petrus, oleh karena pada waktu itu ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ada beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak percaya. Bahkan mereka berkata bahwa mereka sedang mabuk anggur. Namun Rasul Petrus menegaskan bahwa dia berkata di dalam ayat 15 sampai yang ke-17 demikian, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya apa? Artinya bahwa Rasul Petrus ingin menegaskan mereka waktu itu mereka dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Di sisi lain, orang-orang yang tidak mau terima, mereka menganggap bahwa para murid dikatakan mabuk. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai apa yang disampaikan firman Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nubuatan Nabi Yoel digenapi oleh Tuhan. Lalu di dalam rangkaian khotbah dari Petrus itu, Petrus menyinggung tentang bagaimana dikatakan firman Tuhan tadi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sisi lain, kehidupan orang percaya adalah memerlukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan, Allah sendiri, sebagai penolong, sebagai pembimbing kita dalam hidup ini. Lalu bagian jalan saudara, orang-orang yang percaya, dikatakan dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada bagian lain. Bagian Allah adalah menyertai kita, hadir dalam hidup kita dengan Roh Kudusnya. Lalu bagian kita adalah kita sebagai orang percaya, kita punya kewajiban, yaitu berseru kepada nama Tuhan. Dikatakan, dan barang siapa yang memiliki arti siapapun. Di dalam Roma pasal 10, ya, ayat yang ke-12, Roma 10 ayat 12 dikatakan di sana, Tuhan tidak membedakan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya apa? Tuhan menerima semua orang. Sehingga kata-kata barang siapa di sini adalah mewakili siapapun, suku, bangsa, bahasa, dan kepribadian siapapun, tidak memandang umur, tidak memandang sosial ekonomi, tidak memandang apapun. Di sana sesungguhnya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Artinya apa? Siapapun kita. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita punya hak. Kita punya
hubungan yang indah kepada Allah. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mari saudara-saudara berseru kepada Tuhan. Siapa yang dikatakan berseru kepada Tuhan? Kalau di dalam Roma tadi adalah semua bangsa. Siapapun kita punya hak untuk berseru kepada Tuhan. Apalagi kita sudah menyatakan bahwa kita adalah jemaatnya Allah. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan. Maka ada satu kewajiban, yaitu kita harus berseru kepada Tuhan. Apa arti berseru di dalam ayat ini adalah saudara harus selalu kontak kepada Tuhan. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui pujian kita. Pengagungan Allah melalui pujian kita. Itu berseru kepada Tuhan. Melalui setiap pengenalan kita kepada sabda Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah seperti hari-hari ini, kenalilah firman Allah. Bersandarlah kepada Tuhan dan perkatakan itu dalam kehidupan kita. Satu contoh, saudara, ketika saudara mengalami satu pergumulan hidup seperti hari-hari ini, saudara, firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa, saudara? Kenali sabda Tuhan, perkatakan itu dan imani. Itulah kita berseru kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih, aku diberi kekuatan untuk bisa menanggung. Bukan aku sendiri, tetapi aku bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Berseru tidak hanya memuji Tuhan, tetapi perkatakan sabda Tuhan di dalam hidup saudara-saudara. Memang perkataan di luar sana, saudara, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Namun mari konsentrasi kita kepada perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup saudara-saudara. Jadi, jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala situasi. Baik itu di rumah tangga kita, baik itu di pekerjaan kita, baik itu di pelayanan kita, kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah penolong yang ajaib. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang sanggup membuka pintu rahmat Tuhan. Yang sakit, Tuhan pasti akan sembuhkan. Yang mungkin pergumulan ekonomi, berdoalah, berserulah kepada Tuhan supaya diberi jalan keluar. Kemudian berseru di dalam ayat ini memiliki arti juga adalah meyakini bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan mendapat pemeliharaan Tuhan. Ya, orang yang berseru memiliki keyakinan bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Bapak saudara Tuhan, apa arti pemeliharaan Tuhan? Artinya adalah Tuhan yang kita seru, atau Tuhan yang selalu menjadi pujian kita, Tuhan yang menjadi pusat hidup saudara-saudara. Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau Rasul Petrus juga mengatakan di dalam suratnya bahwa janganlah kamu khawatir karena Allah memelihara hidupmu. Artinya apa? Kekhawatiran mari kita akan tangkal, kita akan coba lawan dengan cara apa? Berseru kepada Tuhan. Dan di dalam ayat ini dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Imani bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan hadir campur tangan dalam kehidupan orang percaya. Apapun masalah kita, yakini bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan saya percaya, kita percaya bahwa keselamatan dari Tuhan adalah keselamatan tidak hanya perkara-perkara duniawi ini,
perkara-perkara hidup di dalam dunia ini. Tetapi keselamatan dari Tuhan adalah keselamatan yang kekal, keselamatan yang selama-lamanya kita ada di dalam kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari biasakan kita berseru kepada Tuhan di mana kita ada. Di pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Mungkin orang lain tidak mendengar suara kita. Namun bagaimana Tuhan berkata kepada Isai, ya, orang tua dari Daud, pada waktu itu Tuhan berkata bahwa melalui Isai anaknya akan diurapi menjadi raja. Isai berpikir, wah ini anak yang pertama, anak yang gagah, yang perkasa. Tapi Tuhan berkata bukan itu. Baru kemudian anak yang terakhir yang tidak di rumah dikatakan, mana anakmu yang laki, yang lain lagi, dan dikatakan masih mengembalakan, suruh dia pulang. Dan Tuhan berkata, ini harus kau urapi. Apa yang terjadi saudara? Nabi Samuel melihat masih muda sekali, dan kelihatan secara fisik belum saatnya. Tetapi Tuhan berkata, kalau manusia melihat secara fisik, tapi Tuhan melihat hati. Artinya apa? Mari, mungkin orang lain tidak mendengar suara kita, tapi biarlah Tuhan melihat hati kita, supaya kita memiliki hati yang selalu berseru dan memuji Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari pagi hari ini firman yang sederhana ini mengingatkan kita, setiap langkah kita, setiap hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja Tuhan harus berseru kepada nama Tuhan. Karena Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah di saat-saat seperti ini Tuhan, umat Tuhan tetap berseru, berserah, masuk dalam puji dan sembah kepada Engkau Tuhan. Bahkan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang baru, diperkatakan dalam hidup kami, dinyatakan dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi segala kesulitan pada hari-hari ini. Tuhan, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu dan pekerjaan masing-masing, baik pekerjaan di Tuhan perusahaan, pekerjaan di pendidikan, pekerjaan Tuhan sebagai ibu rumah tangga, wirausaha. Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan, berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Berkati untuk anak-anak kami yang studi, Kau akan memberkati segala Tuhan aktivitas di rumah, sehingga anak-anak-Mu tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang di luar kota Tuhan. Tetap kami terus berdoa, memberkati mereka semua Tuhan. Famili kami yang ada di luar kota, di luar Pulau Jawa, Tuhan Kau akan memberkati Bapak. Kami menyerahkannya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus bersyukur kalau new normal mulai dilakukan di beberapa tempat. Tuhan berdoa di Kabupaten Semarang ini, dan Tuhan juga akan memberkati Tuhan, sehingga new normal juga akan segera dilakukan di Kota Ungaran, di Kabupaten Semarang, bahkan di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia ini Tuhan, sehingga aktivitas masyarakat boleh kembali berjalan dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami, dari Pak Presiden, Kabinet, Tuhan maju, kemudian kami berdoa untuk tingkat dari provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Tuhan memberkati para pemimpin kami di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan, Tuhan, doa syafaat kami ini ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mohon jemaat Tuhan untuk baik berdiri. Kita akan kembali untuk sebentar tinggalkan mengakhiri ibadah kita. Biar Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara Kristus, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita bersyukur kita boleh terus diberkati melalui pujian dan firman Tuhan.
Untuk itu biarlah kita akan bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selalu kembali untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.